Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Terima kasih atas waktunya sudah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan PPT seminar skripsi saya. Perkenalkan, nama aku Evelyn Tresia, Prodi Teknik Informatika dengan NIM 211011016. Aku memilih judul Analisis Sentimen Publik terhadap KJP Plus dengan algoritma Net Bias di SMP 172 Jakarta. Latar belakangnya itu, aku memilih KJP diluncurkan untuk mendukung wajib belajar selama 12 tahun dan mengurangi ke siswa putus sekolah. Terus tahap pertamanya ada permasalahan, yaitu keterlambatan dana, terus kurang sosialisasi sama penyalahgunaan dana. Yang permasalahan tahap kedua itu ada perbaikan dengan mekanisme DTKS, terus ketepatan sasaran meningkat. Baru kita melakukan evaluasi penting untuk memastikan program sesuai tujuan. Analisis sentimen publik membantu mengidentifikasi preferensi dan memperbaiki kebijakan. Kita ada urgensi dan novelty-nya itu. Urgensinya itu untuk penerima manfaat dan untuk mengevaluasi efektivitas KJP Plus. Kebaruan novelty-nya itu, aku fokus pada satu sekolah, yaitu SMP 172-nya. Baru yang kedua, integrasi data survei dan media sosial. Yang ketiganya, aku melakukan penerapan native bias pada bahasa Indonesia lokal. Rumusan masalahnya itu aku ngambil 4 masalah yang ada di situ. Pertama, bagaimana pensebaran sentimen publik, paham dan tidak pahamnya terhadap KJP Plus di SMP 172 Jakarta. Temanya atau isu dominan dalam opini publik. Yang ketiga, akurasi native bias dalam klarifikasi sentimen. Keempat, pemanfaatan hasil analisis untuk rekomendasi kebijakan. Tujuan penelitian aku untuk mengelompokkan opini menjadi kategori paham dan tidak paham. Yang kedua, identifikasi isu utama dalam opini publik terkait KJP Plus. Yang ketiga, menerapkan dan mengevaluasi native bias untuk data teks berbahasa Indonesia. Yang keempat, menganalisis rekomendasi berbasis data untuk perbaikan program. Tujuan pustakanya atau teori kita sebut yaitu ada analisis sentimennya, mengklarifikasi opini menjadi kategori tertentu. Yang kedua, net bias itu ada algoritma klarifikasi berbasis bersyarat dan asumsi independence antar fitur. Yang ketiga, KJP Plus, program bantuan pendidikan DKI Jakarta untuk siswa dari keluarga tidak mampu. Yang keempat, SLR, metode pengumpulan dan sintesilator secara sistematis. Tujuan pustakanya kita ada menggunakan net bias untuk KJP. Terus yang kedua, studi efektivitas KJP Plus di berbagai sekolah. Yang ketiga, kekosongan, belum ada fokus lokal berbasis analisis sentimen plus survei di SMP 172. Metodologinya penelitian yang aku pakai itu adalah ada 6 pengumpulan data, yaitu melalui survei atau kuesioner dengan objek guru, siswa dan orang tua, dan melalui media sosial yaitu Twitter. Preprocessing-nya itu yaitu tokenisasi, scaffolding, stop word revolt, stemming. Baru yang ketiga, pelabelan sentimen, paham atau tidak pahamnya. Yang keempat, pelatihan atau pengujian model net bias, evaluasi akurasi, presisi, recall, continuous matrix.
Yang keenamnya interpretasi hasil dan rekomendasi. Ini ada pengelolaan data pribadi, ada pengelolaan data publik, ada pemrosesan data, ada pembobotan kata, ada pembuatan model, ada area under court push, ada penggabungan data, terus ada vektor, ada contoh kuesioner pilihan gandanya, contoh skala Likternya, baru hasil penelitian media sosialnya kita ada total 182 data di Twitter. Positifnya 70. Yang berjalan ya Pak, maaf. Iya, coba diaktif itu poinnya. Itu terus itu bisa. Aduh Pak, bentar. Itu terus gambarnya kan baca. Aktif Pak tuh. Udah, coba lanjut. Sudah. Akurasi media sosialnya ada 182 dari data Twitter. Positifnya 73, negatifnya ada 109. Akurasi net biasnya yaitu sekitaran yang kita olah 80,77%. Hasil penelitian surveinya, gurunya ada 52 dari kuesionernya, terus siswanya ada 82,23%, orang tuanya ada 82,91%, gabungannya ada 80,29%. Prediksi pahamnya itu yaitu ada 292 responden, tidak pahamnya itu ada 129 responden. Enggak Pak, makasih. Kesimpulan, kita masuk kesimpulan itu mengevaluasi rutin berbasis data dan teknologi analisis sentimen. Yang kedua, dinilai baik terhadap tahap pertama. Yang ketiga, net bias efektif untuk klarifikasi sentimen dengan akurasi kurang lebih 80%. Sarannya, tingkatkan sosialisasi agar semua pihak memahami KJP+. Perketat pengawasan penggunaan data, terus mengevaluasi rutin berbasis data, teknologi analisis sentimen. Sudah Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Ditanya kan? Ada buku nggak? Apa Pak? Ada bukunya? Ada Pak. Pertama, kalau presentasi skripsi jangan baca, ya jangan baca buku. Itu bukan presentasi namanya. Iya Pak. Beda presentasi kalau langsung ini baca ini apa gitu. Jadi jangan langsung dilihat dibocor semua. Tadi megang Itu pasti begitu kursor. iya kursornya gerak-gerak sendiri mouse Pak. Nggak fokus saja. Nah, Coba ada di halaman 2 bab 1. Halaman 2 bab 1. Ini penulisannya ini RP halaman 2 ada. Iya Pak. Tapi itemnya jangan A besar, B besar, C besar. RQ juga A besar, RQ juga. Pakai 1, 2, 3. Oke, Itu Pak. 2, 3 gitu ya. Oke Pak. 1, 2, 3. Jadi jangan angka huruf besar sama ini. Ini pendekatan masalah belum datang. Itu jangan titik-titik, gak boleh titik-titik ini. Ini A kecil, B kecil, A kecil, B kecil. Kita yang titik-titiknya huruf kecil. Baik Pak. Yang nggak ada titik-titik tuh, titik semua kan. Yang dulu. Ya, terus di halaman berapa tadi LP ada 3 ya, RQ ada 3, RO ada 4 ya kan? Iya Pak. Nah, coba di halaman 2, bab 2, tadi bab 2, bab 2. Di bab 2 halaman perbandingan tadi enggak? Nah, halaman 33. Halaman 33. Udah. Ya, Pak. Metrik perbandingan 214.
Iya. RT-nya ada berapa? Ada berapa nih RT-nya? This is problem. Ada berapa? Nomor 3. Iya, ada 3 Pak. Ya, RQ-nya? RQ-nya ada 1. Masa 1. Yang mana selanjutnya coba 3, 4. Berapa? Oh iya ya. Nah, Pak. Berapa? RQ-nya ada 3. RO-nya? RO-nya ada 3 Pak. Di bab 1 cocok gak? RQ, RP, RO, cocok. RO ada berapa di bab 1? Di bab 1 RO-nya ada 4. Ya, bisa kan? Nah, itu oke, ini samain ya. Oke Pak. Bab 3 sekarang penelitian. Pakai apa ini? Metodenya apa? Start, pengumpulan data, angket, kesimpulan, kumpulan. Itu penelitiannya ya. Iya Pak. Dibuat gak pengumpulan data apa? Angket, kuesioner ada gak? Ada Pak. Mana? Nggak ada pengumpulan data. Ada di tahap belakang Pak, maaf. Di lembaran belakang dia. Oh, di belakang. Iya Pak. Iya, itu kuesioner Pak. Ini? Iya. Itu pengumpulan datanya dari pihak Nah, sekolah. iya, pengumpulan data. Iya Pak. Terus yang keduanya angket kuesioner ada nggak? Ada angket. Kuesionernya ada Pak, maaf di halaman setelah 72 Pak, maaf. Dua angketnya. Iya, kuesionernya. Itu angket kuesioner. Iya Pak. Poin-poin A, B, C gitu ya? Iya Pak, benar. Ya, yuk. Pelabelan data. pelabelan data dia masuk ke Mana? Mana pelabelan data? Ada pengujian, evaluasi, kesimpulan. Kalau bisa diceritakan ini ya. iya Pak. Jadi dalam penulisan flowchart ini apa yang diuraikan itu dijabarkan gitu. Ya. Ya. Kan bab 4 alat penelitian spek rapat lunak, rapat keras. Rapat kerasnya cocok kan di komputer kamu ini? Ya. Rapat kerasnya namanya laptop Lenovo. Iya benar Pak, cocok Pak. Prosesornya benar. Benar Pak semua. Itu udah lama. Iya Pak, emang keluaran terlama. Tapi gede memorinya. Benar ya? Benar Pak. Oke. Terus di bab 2 nih coba. Kajian pustaka. Ada tabelnya nggak? Ada tabelnya? Kok nggak ada tabel? Print, iya salah printannya Pak. Halaman 12 kajian pustaka utama. Iya, Oh, Pak. itu begini. Nggak ada tabel. Nggak bikin tabel nih. Bikin tabel Pak. Oh, Ada yang bikinnya. lembaran barunya yang udah kuprint yang perbaruan. Oh, gitu. Ini Karena ya. Sama, saya juga saya tulis itu. ada bukti yang udah diperbarui Pak. Aku bawa. Oke. Nanti kamu perbaikin ya. Iya Pak, siap. Oke, ya oke. Berin, Iya Pak, baik. itunya mana? Apa kartu bimbingannya? Yang bimbingan ya, ketemu dosen pembimbing. Penguji ya Pak. Bukan, penguji kan kami. Ya kalau bimbingan kan tanda tangan. Oh iya, tanda tangannya Bu Nova ya Bu, Pak. Iya, mana?
Panggilin bentar. Sebab itu 10% nilainya. Iya, Nggak ada Pak. itu nggak Ya, ini dinilai. Pak. Bawa, Pak. Kita dulu nggak boleh nih kalau pas ngomong itu. Salahnya ya di sini. Kita video ganti-ganti ya. Iya, kata-kata usul sampai kemana-mana. Iya, usul syarat. Di sini salahnya itu kampus, Mbak. Nggak ada ini, kamu belum ini, belum bisa gitu. Kata dulu, salah. Harusnya gitu. Prosedur ya. Karena kalau nggak kosong nanti nilainya begitu. Iya Pak, ini yang udah bener printannya, Iya. yang ada tabelnya ini Pak Bang. Jadi pas ini juga bernilai. Ini Pak udah 6 juga. Ya udah. Terus deh. Ini yang udah bener Pak printannya. Kenapa dikasih yang ini? Iya. Udah dikomportin. Dan setelah kasihkan itu. Jadi Kita mau ditukar Pak. gak usah udah. Kan dari kasih Nanti kan perbaikan itu tunjukin aja itu yang baru nanti setelah perbaikan yang lain juga. Terus sudah berapa ini di upayanya menghubungi minta tanda tangan pembimbing Bu Nova dan Yanti. Ada, Pak. Beda lembaran. Di mana? Di sini juga. Bukan, aku pegang sendiri. Kenapa nggak di Ya, Pak. Mau diambil lagi? Enggak itu kita ada nggak? Ada, Pak. Maaf. Bukan yang ini nih. Tanda persetujuan bukan. Kalau itu ada. Ambil dah. Ambil. Harus. Berarti. Kalian ya. Iya harus ke kampus. Mana ini ada? Kumpul yang itu kan gitu. Ya, ada sekitar aja ya. Iya. Maaf ya, Bapak ya karena Pak. buat di sini nih nilai ini nih bimbingan ini kan 10% saya yang hilang. Oh iya, iya. Ada nih positif. Ya. Aku pegang sendiri maaf Pak. Waktu ngumpulin kampus nggak bilang harus tanda tangan dulu, nggak bisa kopi yang itu. Oke lanjut ya ini ya. Iya, Pak. Kira-kira kesimpulan utamanya apa nih Lin, dari yang Evelyn lakukan penelitian ini? Kesimpulan utamanya? Kalau dalam masalah apa? Jadi kesimpulannya apa nih? Saya ngambil terakhir aja ini. Apa kesimpulannya? Ditanya nggak kesimpulannya? Evaluasi rutin data dan teknologi itu kan kenapa? Gimana? Kan kesimpulannya apa tuh? Udah dibuat, jadi kan ada rumus masalah. Iya, Pak. Bisa makanya nggak saya lihat tadi itu apa-apa. Ini kesimpulannya ini. Apa lihat kesimpulannya ini? Kalau kesimpulannya itu yang aku ambil dari itu, soalnya di sekolah itu Pak banyak masalah tentang pihak KJP. Jadi anak-anak di situ yang nerima KJP itu dari 800 siswa yang nerima hanya 400 lebih. Terus jadi dari yang aku sebarin kuesionernya juga itu yang dapat jadi kayak komentarnya dia itu malah negatif gitu Pak, keterlambatan dana, terus tidak tepat sasaran. Jadi tidak tepat sasaran itu tidak diseleksi pemerintah lewat itu DP. masalah. Iya Pak. Setelah dilakukan ini, Evelyn melakukan penelitian, kan punya hasil tuh. Iya Pak. Nah, apa hasil dari yang Evelyn lakukan itu? Kesimpulannya apa? Ayo. Kesimpulannya aku kayak mau Apa harus bagaimana supaya ini nggak ada penyelewengan lagi, apa dana supaya nggak telat lagi? iya, jadi mau Gimana itu? mengajuin ke pemerintah tentang
hasil yang data yang aku olah, baru diseleksi melalui DTKI benar-benar gitu yang aku rapin. KJP ini apa sih? Kartu Jakarta Pintar, Pak. Kayak IP ini. Iya, Pak. Ya, cukup. Oke. Terima kasih, Pak. Sekian dari informasi saya. Saya ucapkan terima kasih.